Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Sebelum kami mempresentasikan makalah kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ica Molina, Anissa, Tony Dionanda, Restu Oki Pintalubis, Habil Hidayat, Hafiz Ardi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang komunikasi data dan jaringan komputer. Yang pertama, komunikasi data. Komunikasi data itu berasal dari dua kata, yaitu komunikasi dan data. Komunikasi itu adalah sebuah proses penyampaian pesan atau bertukar informasi dengan orang lain. Pengertian lain dari komunikasi data yaitu transmisi data elektronik melalui beberapa media, di antaranya kabel koaksial, fiber optik, microwave, dan lain sebagainya. Ada dua jenis komunikasi data, yaitu yang pertama melalui infrastruktur terestrial, yaitu menggunakan media kabel dan nirkabel sebagai aksesnya. Membutuhkan biaya yang tinggi untuk membangun infrastruktur jenis ini. Beberapa layanan yang termasuk terestrial antara lain, yaitu sambungan data langsung, frame relay, VPN, multi-service, dan sambungan komunikasi data paket. Yang kedua, melalui satelit. Menggunakan satelit sebagai aksesnya. Biasanya wilayah yang dicakup akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial, namun membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsungnya proses komunikasi. Berikutnya, hal yang menyebabkan kita sangat membutuhkan komunikasi data. Yang pertama, dengan menggunakan sistem ini akan terasa lebih efisien. Yang kedua, sebagian besar dari pengguna komputer hampir menggunakan data sebagai alat komunikasi antar kantor, perusahaan, dan institusi-institusi lainnya. Yang ketiga, menjaga data agar sampai sesuai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, data mengurangi keterbatasan waktu. Yang kelima, data menjadi terahasiakan bila ada data yang tidak boleh diketahui pihak lain. Cara menjaga data dalam sistem komunikasi data. Yang pertama, pastikan media transmisi tidak rusak. Yang kedua, pastikan alamat IP yang mau dikirim benar. Yang ketiga, lindungi kabel-kabel dari binatang perusak dan letakkan di tempat yang aman. Yang keempat, selalu rutin scan virus, rekomendasi sehari 2 kali. Yang kelima, HDD yang digunakan tidak boleh bad sector. Yang keenam, HDD yang digunakan tidak dicampur dengan game. Ini membuat file menjadi lambat untuk dibuka. Selanjutnya, prinsip komunikasi data. Yang pertama, pengirim. Yang kedua, media penghantar. Yang ketiga, penerima. Isu utama dalam komunikasi adalah sebuah jaringan baik melalui infrastruktur terestrial ataupun melalui satelit. Antara lain, 1. Keterbatasan bandwidth dapat diatasi dengan penambahan bandwidth. Yang kedua, memiliki round trip type yang terlalu besar, dioptimalkan dengan adanya TCP, optimizer untuk mengurangi RTT. Yang ketiga, adanya delay propagasi untuk akses via satelit, membangun infrastruktur terestrial jika mungkin. Berikutnya, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah 2 atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan juga software. Jaringan komputer juga mungkin dibuat dengan gabungan teknologi kabel dan wireless. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, LAN, Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek.
Sebuah gedung, kantor, sekolah, atau rumah jaringan biasanya berisi satu LAN, meskipun kadang-kadang satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil yang mungkin satu per kamar, dan kadang-kadang LAN akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan. Jenis jaringan komputer ini lebih besar dari LAN, tetapi lebih kecil dari WAN. MAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan LAN. Yang ketiga, WAN, Wide Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. WAN berbeda dari LAN dalam beberapa hal penting. Sebagian besar WAN, seperti internet, tidak dimiliki oleh satu organisasi, melainkan ada di bawah kepemilikan dan pengelolaan kolektif atau terdistribusi. WAN cenderung menggunakan teknologi seperti ATM, frame relay, dan X25 untuk konektivitas jarak yang lebih jauh. Ada beberapa keuntungan dari jaringan komputer, di antaranya yang pertama, memungkinkan backup untuk replikasi untuk antisipasi kerusakan. Yang kedua, memungkinkan kolaborasi antar pengguna melalui email, newsgroup, dan sebagainya. Yang ketiga, memungkinkan pengendalian terpusat atas berbagai sumber daya yang tersebar. Yang keempat, resource sharing, penggunaan sumber daya bersama dapat mengoptimalkan pengguna sumber daya. Hampir seluruh sumber daya dapat digunakan bersama melalui dari prosesor, memori, storage, dan peripheral. Yang terakhir, transaksi dapat dilakukan di tempat yang berbeda dengan tempat pengolahan data. Itulah hasil presentasi makalah kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.